एक नूर खास मेरे दिलो जा को बख्श दो. Saya mengikuti seseorang yang begitu dekat dengan Sang Pencipta, seseorang yang menjadi pemimpin Jemaat Ahmadiyah Muslim sedunia, yang meluangkan waktu untuk menulis surat-surat dan berinteraksi dengan penuh kasih sayang dan kelembutan untuk setiap pertanyaan, setiap air mata, dan setiap perasaan yang saya tuangkan dalam tulisan. Beliau akan menjawabnya dengan begitu teratur. Saya rasa saya tidak akan sedemikian teguh dalam keimanan saya tanpa khilafat. Tanpa khilafat, kita benar-benar tercerai-berai. Selama Anda terhubung dengan khalifah, Anda tidak akan tersesat. Dan kita berusaha untuk berpegang teguh kepada hamba Allah itu. Khilafat menyatukan semua orang sebagai sebuah keluarga. Khilafat adalah cahaya. खिलाफत ही निज़ाम मोतबर है. Setiap agama di muka bumi ini menjanjikan hal yang sama, bahwa ia dapat membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Dari ritual-ritual masa kecil hingga kepercayaan yang diwarisi, miliaran orang memegang teguh keimanan yang diturunkan melalui keluarga, budaya, dan tradisi. Namun janji semata tidak mampu memuaskan hati yang sedang mencari. Bagi sebagian orang, keimanan menjadi sebuah perjalanan pencarian dan perenungan. Assalamualaikum, nama saya Duresamin Prapulla. Nama lahir saya adalah Prapulla Devi. Saya lahir di dekat kota Mysore, India Selatan. Saat tumbuh besar, saya lahir dalam tradisi Hindu yang sangat religius dan ortodoks. Semasa kecil, kami selalu mendengar bhajan, nyanyian-nyanyian, sering pergi ke kuil, dan setiap pagi dan petang menghias patung-patung serta melakukan puja dan mengangkat lampu. Berbicara dengan patung-patung adalah kebiasaan saya. Maksudnya setiap kali kami berdoa, saya sungguh-sungguh berbicara di hadapan patung-patung itu, memohon untuk keluarga saya, terutama ibu dan ayah saya. Itulah ritual saya setiap hari. Suatu hari yang masih saya ingat dengan jelas, saya sedang berdoa untuk kesehatan ibu saya, dan saya mendengar suara di kamar saya di mana sebuah hiasan dinding terjatuh dan saya pun bangkit. Tertulis di sana, "Lihatlah, aku selalu bersamamu." Saya sangat terkejut membaca ayat-ayat itu dan tertulis ayat-ayat dari 2 Korintus. Setelah teman saya datang dan ketika saya memberitahunya bahwa, "Lihatlah, aku selalu besertamu. Siapakah aku ini? Aku selalu bersamamu." Siapa yang menjawab doa-doa saya? Jika itu adalah aku, apakah ini Dadesha, Tuhan Hindu? Atau apakah itu Yesus, Tuhan Kristen? Atau Allah, maksudnya Islam? Maka dengan semua nama-nama itu, saya benar-benar mungkin bertanya-tanya pada saat itu, siapa yang menjawab? Dan kemudian teman sekamar saya datang dan berkata, "Oh, tahukah kamu, Prapulla, Tuhan telah menjawab doa-doamu, dan ia memberiku sebuah Alkitab Perjanjian Baru." Kemudian keesokan harinya saya bangun dan ritual saya adalah bermeditasi. Tetapi setelah bermeditasi, saya berdiri di depan patung-patung untuk berdoa. Ada sesuatu yang tidak terasa di hati saya. Maksudnya perasaan yang saya rasakan adalah ada sesuatu yang lebih dari itu. Kemudian saya secara acak membuka buku baru ini, Alkitab Perjanjian Baru. Tetapi salah satu halaman yang menarik perhatian mata saya tertulis di sana, "Allah yang hidup berdiam di dalam hatimu." Pada saat itu saya merasakan, jika Allah berdiam di dalam diri saya, lalu mengapa saya mencarinya di luar diri saya? Saya rasa itulah saatnya, bahwa Allah tidak berdiam di dalam patung-patung itu. Itulah saat saya sepenuhnya meninggalkan penyembahan berhala dan mulai membaca Alkitab dengan sangat lahap. कुछ बेश हो न कम मौदमो बहुलिया मासूर आमदम मौ
Saya menemukan majalah ini yang saya terima beberapa tahun lalu, Minaret, yang membahas tentang selubung misteri, maksudnya artikel oleh M. Ali Krayer mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Sekali lagi, setelah 2 tahun, saya membaca artikel yang sama, yang sangat masuk akal, sehingga artikel yang saya baca di surat kabar dan majalah yang melengkapinya secara terperinci, yang membahas tentang Yesus dan dirinya sebagai seorang nabi, kematiannya yang wajar, dan ia dimakamkan di Kashmir. Semuanya mulai terhubung. Kini, setelah beberapa minggu, saya menulis surat kepada editor majalah tersebut bahwa saya hanya ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang Yesus Kristus. Dan datanglah sebuah surat beserta sebuah artikel yang terlampir berjudul Christianity, sebuah perjalanan dari fakta menuju fiksi, dan juga sebuah buku berjudul Kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak pernah menemukan artikel yang begitu intelektual, begitu rasional, membahas tentang keimanan. Saya begitu tersentuh dengan penulis yang membahas tentang kekristenan itu, dan saya begitu ingin tahu siapa orang ini. Lalu saya melihat nama Hadrat Mirza Tahir Ahmad. Kemudian saya begitu bersemangat untuk mengenal siapakah sosok ini. Dan saya rasa itulah pertama kalinya saya berkenalan dengan Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah yang kita cintai. Maka keesokan harinya, setelah menyelesaikan artikel indah tentang kekristenan, perjalanan dari fakta ke fiksi, keesokan harinya saya sangat ingin membaca buku yang datang bersamanya, yakni Kehidupan Nabi Muhammad SAW. Membaca perjalanan Nabi Muhammad SAW dan sepanjang buku itu, cara beliau berpegang teguh pada keesaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. मुअम्मा खुल गया रोशन हुई बात वो आया मुंतज़िर. Saat itu adalah pagi-pagi sekali ketika saya membaca beberapa halaman terakhir buku tersebut, dan kata-kata yang begitu menyentuh hati saya adalah, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu, dan telah kulengkapkan nikmatku atasmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Kata-kata itu begitu menyentuh hati saya. Akhirnya Anda menemukan sebuah agama di mana Anda melihat pencipta Anda sebagai Tuhan yang Maha Esa, dan Dia tidak memiliki bentuk atau rupa apapun, dan Dia adalah Allah. Saya sangat penasaran. Saya menulis surat kepada khalifah kita yang tercinta, Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah, dan saya menulis 15 halaman surat tentang perjalanan saya dalam memperkenalkan diri saya sebagai seorang penyembah berhala, dan perjalanan saya di sekolah kedokteran, masuk ke dalam kekristenan, dan kemudian menemukan artikel beliau yang luar biasa itu, serta membaca buku Kehidupan Nabi Muhammad SAW. Penulis ini saya benar-benar merasakan adalah seorang yang spiritual, filosofis, intelektual, dan seorang orator yang hebat serta sangat rasional ketika membahas agama manapun. Yang mana hal itu tidak biasa saya temui saat saya tumbuh dewasa, karena memang begitulah adanya. Anda tidak boleh mengajukan banyak pertanyaan, Anda hanya mengikuti saja. Beberapa bulan kemudian, saya menerima surat dari Khalifatul Masih yang keempat, beserta seluruh 15 halaman surat yang saya tulis. Surat itu, jawaban yang saya terima hanyalah beberapa kalimat yang menyatakan, "Selamat datang di Ahmadiyah, Islam yang sejati." Pada saat itu saya bertanya-tanya, apa itu Ahmadiyah? Karena perjalanan saya adalah dari kekristenan menuju penerimaan Islam, dan pada saat itu saya menyadari bahwa saya telah menerima Ahmadiyah. Itulah saat perjalanan saya dimulai. Sejak saat itu, surat pertama yang saya terima dari Hadrat Khalifatul Masih, semuanya terasa mudah karena saya memiliki teman seperti sahabat pena yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya.
Sejak saat itu saya mulai menulis banyak surat seperti setiap 2 minggu sekali dan seringkali setiap kali saya menangani pasien dan penderitaan serta pertanyaan-pertanyaan tentang jiwa dan kehidupan setelah kematian. Semua rasa ingin tahu yang saya miliki pada saat itu, saya hanya cukup menulis kepada Huzur yang tercinta. Saat yang masih saya ingat ketika ketika Amir Sahib meminta saya untuk menandatangani baiat untuk menjadi bagian dari komunitas Muslim Ahmadiyah ini. Jadi ketika saya menerima formulir baiat saya melalui pos, sangat sulit bagi saya bahkan untuk memahami 10 syarat baiat, untuk menerima bahwa saya sedang menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim Ahmadi. Saya merasakan ketakutan yang sangat besar dalam hati saya. Akankah saya mampu menjalani syarat-syarat ini dan dapatkah saya benar-benar mengamalkannya? Pada saat yang sama, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang Muslim karena saya tidak memiliki gambaran sama sekali kapan saya benar-benar mulai mengamalkannya dan saya akan dipandang sebagai seorang Muslim dan bagaimana hal itu akan membuat orang tua saya merasa. Yang pertama kali menariknya bukanlah pengabdian yang buta, melainkan sebuah keyakinan yang menyambut logika, perenungan, dan bukti. Setiap agama yang pernah ia pelajari mengklaim sebuah jalan menuju Tuhan. Ahmadiyah adalah yang pertama yang tampaknya benar-benar menempuh jalan itu. Melalui ajaran-ajaran Hadrat Masih Maud salam, beliau melihat bagaimana Islam dalam kemurniannya yang asli dirancang bukan sekadar untuk mengajarkan tentang Tuhan, melainkan untuk menyatukan jiwa dengannya. Hal itu membuat saya benar-benar berpikir, mungkin itulah saat saya mulai menjadi sangat realistis memandang sekeliling saya, apa yang telah saya lakukan. Ini bukan hanya tentang sekadar membaca buku-buku. Seiring berlalunya hari, saya entah bagaimana juga berhenti menulis surat kepada Huzur yang tercinta, dengan berpikir saya tidak ingin meninggalkan orang tua saya juga. Anda tahu bagaimana saya akan melakukan ini? Saat itulah, pada suatu hari yang indah, di pagi hari yang masih buta, saya ingat saya bermimpi. Seperti biasa, orang tua saya pada akhir pekan membawa kami ke kuil terdekat, dan kami semua berada di sana, sebuah taman yang indah. Semua saudara kandung saya, seluruh keluarga saya. Saya melihat sebuah pelangi, kemudian saya begitu gembira dan saya memanggil saudara-saudara perempuan saya, dan mereka melihat, ada pelangi yang indah, mari kita pergi melihatnya. Namun tidak ada seorang pun yang datang. Dan pada saat saya mencapai sangat dekat dengan pelangi itu, saya dapat merasakan semacam kekuatan yang mengangkat saya ke atas. Tempat itu benar-benar berbeda sama sekali, dan disitulah saya mulai mendaki pelangi tersebut. Tidak banyak orang, tidak ada pohon, tidak ada bunga, namun di tempat yang jauh saya melihat semacam kotak hitam. Kemudian saya melihat ada begitu banyak orang, namun saya tidak dapat melihat mereka dengan jelas, tetapi mereka semua berpakaian putih, dan mereka semua berkumpul mengelilingi kotak hitam besar itu. Kemudian tiba-tiba saya mendengar azan. Saya berjalan cepat dan saya berdiri di samping orang yang sedang berdiri untuk melakukan salat, dan seseorang melihat saya dan berkata, "Kami menunggu Anda. Mengapa Anda sangat terlambat?" Kemudian saya berkata, "Apa? Anda menunggu saya?" Kemudian kami mendengar azan dan saya langsung melakukan salat dan saya mendengarkan surah Al-Fatihah dalam mimpi saya dan saya baru saja melakukan salat. Ada begitu banyak kedamaian di dalam hati saya, dan saya terbangun dan saya mendengar azan di dekat rumah saya, karena kami memiliki sebuah masjid di dekat rumah saya, dan kami bisa mendengar azan. Ketika saya terbangun, saya tidak merasa takut, dan saya merasa ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang terjadi dalam diri saya, sehingga saya tidak lagi merasa takut untuk menjadi seorang Muslim atau untuk menandatangani baiat. Keesokan harinya, saya hanya membaca surah Al-Fatihah, dan saya menandatangani formulir baiat saya, dan saya mengirimkannya kepada Amir Sahib kami, dan begitulah perjalanan baru saya dimulai. And that's how my new journey started. तेरी दरगाह में वो आखिर अल-अमर तमन्ना दिल में लेकर है. Segera setelah pemilihan khalifah yang baru, saya menyusun surat pertama saya kepada Huzur yang tercinta, Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, ayyadahullahu ta'ala binasril aziz. Saya memperkenalkan diri saya menulis perjalanan saya, dan saya hanya menunggu respon beliau.
simply waited for the response. Alhamdulillah, setelah beberapa minggu, saya menerima respons beserta doa-doanya. Hubungan dengan Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, Ayyadahullah Ta'ala Aziz, telah membentuk kehidupan saya secara mendalam selama 23 tahun terakhir dan kehidupan anggota keluarga saya. Doa-doanya adalah sumber kebahagiaan kami yang senantiasa hadir di rumah, terutama ketika masing-masing dari kami menerima surat. Kami semacam merayakannya karena kami semacam mengakui perjalanan hidup kami bersama Huzur yang tercinta tanpa bahkan mengharapkan responsnya. Saya juga telah menyaksikan sendiri kekuatan doa-doa beliau, terutama pada saat-saat sakit. Saya ingat ketika putra saya yang lebih tua, pada saat itu berusia 15 tahun, ia tiba-tiba mengalami kelumpuhan saraf wajah dan kami semua begitu sangat kewalahan dan khawatir. Hal pertama yang saya ingat adalah saya menelepon London dan saya menyampaikan kekhawatiran saya serta memohon doa, dan alhamdulillah saya mendapatkan respons Huzur secara langsung melalui sekretaris pribadi beliau. Mereka mengirimkan resep baru dan saya sangat terkejut, dan akhirnya berkat doa-doa Huzur, putra saya sembuh 100%. Alhamdulillah. Saya masih ingat ketika Huzur mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 2012. Ibu saya sedang mengunjungi kami dari India dan beliau bukan seorang Muslim. Beliau bergabung bersama kami untuk menemui Huzur. Kami mengadakan mulakat di Masjid Baitun Nur di Maryland. Ketika beliau bertemu Huzur untuk pertama kalinya, beliau sangat terkesan. Air mata mengalir tak terkendali karena saya selalu bercerita kepada beliau tentang Huzur yang tercinta. Dan jika beliau memohon doa, saya selalu menghiburnya dengan mengatakan, saya akan menulis surat kepada Huzur yang tercinta. Maka beliau semacam setelah pernikahan saya paling sering mendengarkan kata Huzur setiap kali kami berbicara tentang apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kemudian pada hari itu, ketika saya bertanya setelah bertemu Huzur, ibu saya begitu terharu dan beliau hanya berkata tentang apa yang terjadi. Ketika saya bertanya kepada ibu saya, beliau berkata bahwa beliau merasa diliputi oleh suasana spiritual yang asing dan mendalam. Saya hanya menatapnya dan saya menyadari bahwa pada momen itu, hal tersebut menunjukkan kepada saya realitas spiritual khilafat yang tak terbantahkan, yang melampaui batas-batas agama. Alhamdulillah. Bagi sebagian orang, iman menjadi sebuah perjalanan pencarian, mempertanyakan, menimbang klaim terhadap bukti, dan bertanya bukan hanya agama mana yang benar, tetapi agama mana yang benar-benar menghubungkan jiwa dengan Tuhan yang Maha Hidup. Kisahnya adalah jawaban yang beliau temukan, bahwa sementara banyak agama berbicara tentang ikatan ini, namun melalui ajaran Ahmadiyah dan institusi khilafatlah, hal itu benar-benar dirasakan. Diktator mana yang memiliki hubungan pribadi dengan rakyat negaranya? Khalifah memiliki hubungan pribadi dengan para Ahmadi dari setiap bangsa dan latar belakang. Surat-surat mereka berdatangan, berisi urusan-urusan pribadi. Jika kita hanya mengamati surat-surat harian ini, hal itu merupakan sesuatu yang tak terbayangkan bagi orang-orang duniawi. Hanya khilafatlah yang memberikan perhatian khusus terhadap penderitaan setiap Ahmadi yang bermukim di seluruh dunia. Khalifah berdoa untuk mereka. Pemimpin duniawi mana yang berdoa untuk orang-orang yang sakit? Pemimpin duniawi mana
yang dengan gelisah berdoa untuk pernikahan para gadis dari bangsanya. Pemimpin duniawi mana yang dengan gelisah mengkhawatirkan pendidikan anak-anak? ऐ शम्मे रुख अपना मुझे परवाना बना दे, ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना मुझे परवाना बना दे.